Pemirsa Partai Golongan Karya Golkar menggelar Rakernas 2025 sebagai pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik ke depan. Rakernas pemirsa dibuka oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Tema yang diusung adalah pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik Partai Golkar. Pembukaan Rakernas Partai Golkar diikuti oleh para petinggi Golkar dan seluruh anggotanya. Total ada sekitar 102 anggota DPR RI fraksi Golkar dan 38 anggota DPRD serta sayap partai yang turut serta dalam Rakernas Golkar ini. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan Rakernas ini kembali menegaskan posisi partai beringin sebagai garda terdepan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas seperti apa pemirsa jalannya Rakernas Partai Golkar 2025? Kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami, Yohanes Leonardo. Leonardo, bisa Anda gambarkan aktivitas apa yang sedang berlangsung? Silakan. Ya, selamat sore Vena Kintan, Maria Sekef dan juga pemirsa. Benar, hingga sore hari ini rangkaian rapat kerja nasional ataupun Rakernas DPP Partai Golkar masih berlangsung di kantor DPP Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Di mana untuk rangkaian rapat kerja nasional ataupun Rakernas 2025 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memang saat ini sudah di tahap penghujung begitu ya. Memang tadi terakhir yang kami dapatkan informasi dan terbuka untuk diliput adalah pembahasan atau juga pemberian masukan dan juga saran dari Dewan Pengarah, di mana salah satunya adalah Ketua Dewan Pengarah Partai Golkar Abu Rizal Bakri menyampaikan beberapa poin untuk tanggapannya terkait beberapa hal yang diulas dalam 4 rapat paripurna yang berlangsung sejak pagi hari tadi. Di mana 4 rapat paripurna ini sendiri, dari catatan yang kami rangkum sejak pagi hari tadi, memang ada 4 rapat paripurna yang membahas mulai dari pengesahan mekanisme dan juga tata tertib rapat kerja nasional. Dilanjutkan ada pemaparan program kerja selama 5 tahun ke depan. Kemudian ada laporan-laporan dari daerah-daerah DPP, DPD dan juga DPC yang tersebar di 38 provinsi. Kemudian juga ada pengesahan program kerja selama 5 tahun ke depan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dari 4 rapat paripurna tersebut, pembahasan ini mengulas beberapa hal. Beberapa poin yang kami catat dari penyampaian rapat kerja ini, diantaranya ada soal konsolidasi, karena ini yang berulang kali ditekankan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, bahwa untuk konsolidasi internal ini disampaikan untuk para kader Golkar untuk satu suara, untuk kemudian menargetkan beberapa hal di kepemimpinan 5 tahun ke depan. Di antaranya ada 5 program prioritas. Yang pertama adalah soal konsolidasi tadi, di mana soal konsolidasi ini juga mengakar pada dukungan pada setiap kader untuk setiap program kerja Partai Golkar dan juga program kerja pemerintah. Masuk ke soal program kerja pemerintah, Bahlil juga menegaskan untuk kemudian mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bentuk dukungannya diantaranya seperti mendukung program prioritas Astacita yang diusung oleh Presiden Prabowo, seperti salah satu tiga diantaranya ialah makan bergizi gratis, kemudian juga kekuatan pangan dan juga kedaulatan energi yang juga disampaikan oleh Bahlil. Dan yang menarik juga pemirsa, selain kemudian mendukung pemerintah dan juga melakukan konsolidasi internal, ada target untuk dalam hal kaderisasi, di mana kaderisasi yang diharapkan Bahlil kepada para kadernya untuk kemudian diperkokoh dan diperkuat dengan target mencapai 1 juta kader pada kepemimpinan 5 tahun ke depan. Dan yang kemudian dilanjutkan adalah untuk mensukseskan agenda politik pada tahun 2029. Karena kemarin Partai Golkar mencatatkan di legislatif kemarin mencatatkan total 23 juta suara dan menjadi salah satu partai dengan jumlah menteri terbanyak dengan ada 8 menteri, 3 wakil menteri dan juga 1 kepala lembaga. Artinya target tadi juga disampaikan akan ditingkatkan hingga 120
2 kursi lebih dari itu untuk pada periode 2029 mendatang. Dan yang terakhir tadi dibahas soal digitalisasi layanan Partai Golkar untuk mempermudah birokrasi dari partai berlogo beringin tersebut. Sementara demikian, Baik. Maria dan juga Vena.